Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rohimin dalam motivasi hidup. Untuk kesempatan yang baik ini akan menengahkan judul Janji Suci Tak Terganti. Ini bagaimana? Tapi sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada teman saya yang memberikan judul ini, dan saya akan menjelaskan. Dan saya juga tidak lupa mendoakan pada teman-teman semua semoga sehat selalu, dan yang sakit semoga disembuhkan, dan semoga lancar rizkinya yang barokah. Dan juga bagaimana penjelasannya, mari kita simak baik-baik. Janji suci tak terganti. Ini tentu adalah sebuah pasangan yang di situ sudah mempunyai restu dari orang tua, ataupun janji yang di depan seorang penghulu. Akad nikah inilah yang menjadi janji suci bagi seorang pasangan. Seorang laki-laki tidak hanya janji suci sebenarnya, namun tanggung jawab yang besar. Karena janji suci adalah janji yang di situ untuk sungguh-sungguh menjaga dan juga sungguh dalam memberikan nafkah batin dan lahir, ya bisa dikatakan lahir batin. Karena janji ini ada saksi, karena janji itulah yang menjadi pasangan ini sakral yang tadinya haram menjadi halal dan lain sebagainya. Menjadi urusan penting bagi mereka tentang janji apapun yang diutarakan. Maka dikatakan janji suci tidak terganti. Ini tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya, karena janjinya di depan seorang yang dikasihi, yang disayangi, yang ingin menjalani hidup dan kehidupan yang baru, tinggalkan semua masalah-masalah dalam kumpulan teman-teman, dan melepaskan remajanya, tidak seperti biasanya. Apalagi janji suci ini sudah dikatakan banyak saksi, dan kemudian di suatu hari nanti akan mempunyai titipan dari Allah, yaitu seorang anak. Maka janji suci ini akan masih berlaku pada tanggung jawab si anak ini. Nah, disitulah janji suci akan menjadi lebih bermakna apabila seorang yang berpasangan ini janji suci yang di situ janji mati untuk selamanya. Karena sebuah pasangan tidak cukup dengan hanya berjanji yang di situ mengkhianati, harus ditepati. Walaupun itu hanya sebuah janji, namun tidak sekedar janji. Nah, itulah yang dapat membuat kita renungan. Begitulah kira-kira. Bismillah. Kita lanjutkan kembali, yaitu tentang janji suci tak terganti. Ini tentu kita akan larinya dalam pekerjaan yang di situ sudah tanda tangan di atas materai. Ini walaupun bukan janji suci, tapi harus janji yang ditepati. Sebenarnya kaitan dari janji suci ini adalah pernikahan. Nah, kemudian kita larinya ke pekerjaan. Orang yang sudah menikah tentu akan mencari pekerjaan, bukan lagi membahas cinta, membahas kasih sayang, bucin, dan lain sebagainya. Kalau hanya sekedar bucin-bucin biasa, kalau sudah mempunyai pekerjaan tetap dan gaji yang
memadai dan juga mencukupi, bolehlah kita bucin setiap hari. Yang penting hanya pekerjaan. Itu karena janji terhadap seorang suami yang menafkahi seorang istri. Jadi jangan main-main hanya bermesraan di waktu hanya pengantin baru saja. Setelahnya ini akan menjadi tingkatan-tingkatan atau pemikiran yang lebih dewasa lagi. Karena semuanya hanya pada pasangan yang bisa untuk sama-sama saling mendukung, saling menghormati, dan juga saling mendoakan. Maka di situ masih berlakunya janji suci ketika di depan penghulu, yang di situ disaksikan orang tua dan sanak saudara. Ini bukan lagi beban pada saat itu saja, tapi beban seumur hidup yang seharusnya dilakukan dan wajib hukumnya. Maka masih mempunyai fase-fase meningkat pada waktu setelahnya menikah. Lawang sebelumnya menikah saja ya masih mati-matian kita bagaimana cara bersatu. Kemudian kalau kita sudah bersatu, itu bagaimana cara tidak berpisah. Sebenarnya itu loh. Intinya hanya seperti itu. Maka janji yang seperti itulah dikatakan janji suci, yang di situ harus ditepati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kategori janji suci tak terganti. Jangan sampai mencari orang lain, karena sudah satu itu ya satu. Dari saya Muhammad Rohimin, banyak kesalahan yang saya sengaja ataupun tidak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.